Shalom, selamat malam Luis. Apa kabar? Shalom juga Bu, kabar saya baik-baik aja. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Oh ya, tadi Ibu lihat Luis lagi belajar ya? Iya Bu, Louis lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 4. Hebat, ini baru namanya anak pinter. Ibu senang kalau lihat Luis rajin belajar. Apalagi Mama dan Papa pasti senang kalau Luis rajin belajar. Oh ya Luis, pelajaran kita minggu ini adalah pelajaran 4 yang berjudul Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nah, cerita ini dapat kita baca di dalam Alkitab kita, yaitu Kitab Amos pasal 1 ayat 1 dan Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Ibu ingin menjelaskan bagian ini kepada Luis. Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, Ibu yang memimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari pelajaran agama Kristen. Tuhan tolonglah khususnya Luis dan teman-teman agar mereka dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu mau minta tolong kepada Luis untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Amos pasal 1 ayat 1. Amos pasal 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, dan 2 tahun sebelum gempa bumi. Terima kasih Luis untuk pembacaan firman Tuhannya. Nah, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa Tuhan memilih Amos. Siapa Amos? Dia adalah seorang peternak domba. Dia bukan orang hebat atau orang kaya atau seorang pejabat atau orang yang terkenal, tetapi dia adalah orang biasa-biasa saja, tetapi dipakai oleh Tuhan. Biasanya manusia kalau memilih seseorang pasti karena dia memiliki kelebihan dibanding orang lain. Contohnya di kelas, kita memilih orang tersebut menjadi ketua kelas karena mungkin badannya paling besar di kelas, cocok jadi ketua kelas. Atau kita menganggap dia istimewa karena dia orangnya pintar berbicara, pintar bernyanyi. Atau kita merasa dia istimewa karena kulitnya putih, rambutnya panjang, dan lain sebagainya. Manusia selalu menilai seseorang itu istimewa kalau dia memiliki
kelebihan daripada orang lain. Apakah dia pintar? Apakah dia cantik? Apakah dia tinggi? Apakah kulitnya putih? Apakah dia dari keluarga yang kaya? Atau mungkin dia anak pejabat? Tetapi bagi Tuhan semua manusia sama, baik miskin, kaya, anak pejabat, ataupun orang yang cacat pun bagi Tuhan itu sama dan semua istimewa. Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan juga adil. Jadi dia mau memilih siapapun tanpa melihat latar belakang kehidupan seseorang. Contohnya itu adalah Amos. Amos berasal dari Tekoa. Letaknya di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Nah, pekerjaan Amos adalah beternak domba dan memungut buah ara di hutan. Amos bukanlah seorang nabi yang biasa berbicara di depan banyak orang. Karena pekerjaannya sebagai peternak domba, tentunya dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk bercakap-cakap dengan orang banyak atau bertemu dengan orang banyak, sehingga dia dikatakan hanyalah orang biasa-biasa saja. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Nah, tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan. Umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Amos pasal 7 ayat 14 sampai 17. Ada seorang yang bernama Amazia. Ia adalah seorang imam di Betel. Ia tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Amos mengatakan kepada Amazia bahwa dia bukanlah seorang nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara. Namun, Tuhan Allah yang memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan Allah. Jadi, Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat di dalam Alkitab apa yang Allah akan lakukan kepada bangsa Israel. Ibu minta tolong Louis membacanya di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bet-Yesba, sebab Gilgal pasti akan masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api
yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Terima kasih Louis untuk pembacaan firman Tuhannya. Nah, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah pasti akan menghancurkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, Allah mengutus Amos untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah beroleh keselamatan. Nah, Louis, dari pelajaran ini kita belajar bahwa ternyata Allah memakai seseorang bukan karena dia hebat atau karena dia memiliki keistimewaan tertentu, tetapi Allah memakai seseorang karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan, tidak melakukan dosa, peduli kepada orang lain. Amos bukanlah seorang yang pandai berbicara di depan orang banyak. Ia juga bukan seorang nabi, namun Allah memakai Amos untuk menegur bangsa Israel agar mereka bertobat dan berbalik dari jalannya yang jahat. Allah memakai Amos dengan segala kekurangan dan keterbatasannya untuk menegur suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, Louis, kita juga sama seperti Amos. Kita adalah orang-orang biasa saja. Apalagi Louis masih kelas 4 SD, masih kecil. Banyak memiliki kekurangan, banyak memiliki kelemahan. Namun, Allah tetap mau memilih kita dan memakai kita untuk menegur orang lain supaya orang lain hidup menurut kehendak Allah. Jadi, jangan takut untuk menegur orang lain jika melakukan kesalahan. Namun tentunya menegurnya harus dengan sopan dan santun. Nah, Louis sudah mendengar firman Tuhan. Ibu berharap Louis dan teman-teman kelas 4 dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan siap dipakai oleh Tuhan. Nah, Louis, ibu ingin memberikan tugas. Tolong kerjakan tugas yang terdapat di dalam lembaran kerja, yaitu pelajaran 4. Dan tolong sampaikan kepada teman-teman kelas 4 agar mengerjakan tugas ini juga. Dan kalau selesai, berikan kepada ibu ya. Baik, Bu, akan Louis sampaikan kepada teman-teman. Louis, ibu ingin pulang dulu. Namun sebelum ibu pulang, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong Louis yang akan memimpin kita dalam doa. Ya Allah, terima kasih kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos. Tolonglah kami supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Louis untuk doanya. Ibu ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga, Bu. Tuhan Yesus memberkati.